Shalom kawan-kawanku yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tentunya kita patut bersyukur untuk segala kasih, anugerah Tuhan dan pimpinan, perlindungan yang Ia selalu berikan di dalam kehidupan kita. Terlebih khusus lagi di tengah-tengah COVID-19 ini. Tentunya kita menjalankan kehidupan kita di luar kebiasaan yang selama ini kita lakukan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memberikan kita sukacita dalam kehidupan kita. Dan melalui kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Samuel di pasal 3 ayat 4 dan 10. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Pada ayat yang ke-10, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Rekan-rekan kekasih Tuhan, dari dua ayat ini kita belajar bersama-sama dengan tema alat bantu mendengar. Alat bantu mendengar biasanya diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar memiliki kekurangan dalam hal mendengar. Biasanya digunakan oleh orang-orang tua kita karena usia yang sudah cukup tua, sehingga membutuhkan alat mendengar. Saudara-saudara kekasih Tuhan, rekan-rekanku, bahwa tentu dalam kehidupan kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita ada dalam dunia pada sebuah tujuan yang Tuhan ingin berikan bagi kita. Ada mandat yang Tuhan siapkan bagi kita untuk kita kerjakan. Tapi bagi kita menjadi pertanyaannya, rekan-rekan, apakah kita bisa dengan baik mendengar suara Tuhan? Ataukah kita peka terhadap suara Tuhan? Ataukah kita mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Melalui perenungan ini, bahwa apa yang menjadi alat bantu bagi kita untuk mendengar suara Tuhan. Pada bagian yang pertama, saudara-saudara, bahwa alat bantu kita adalah dalam kuasa tuntunan Roh Kudus. Firman Tuhan yang mengajarkan bagi kita, firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita dalam kita menjalankan kehidupan kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik, untuk menegur, dan tentunya untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan dalam kita menjalankan kehidupan kita. Yang kedua, rekan-rekanku kekasih, bahwa alat bantu mendengar kita adalah bagaimana kita peka terhadap orang lain. Ada rekan-rekan kita yang menjadi mitra bagi kita. Ada kakak-kakak rohani, pembina, gembala yang menjadi mitra bagi kita untuk kita mendengar suara Tuhan. Maka dari itu jangan remehkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, yang disampaikan oleh kakak-kakak pembina. Tentunya itu yang Tuhan inginkan ketika kita mau mendengar, ketika kita menyiapkan hati kita, kita akan peka terhadap suara Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita peka terhadap lingkungan sekitar kita. Bahwa Tuhan menginginkan kita untuk menjadi terang dan garam dunia dimanapun kita berada. Mari kita peka terhadap lingkungan kita.
Mari kita peka terhadap situasi-situasi di sekitar kita, dimanapun kita berada, bahwa ada sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan. Jangan keraskan hati kita. Jangan kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Percaya saudara, yakin saudara, rekan-rekanku, bahwa pada setiap diri kita, Tuhan ingin memakai kita. Pada setiap pribadi kita, ada rencana yang besar yang Tuhan siapkan. Tapi kembali mari kita, kawan-kawanku, kita peka terhadap suara Tuhan. Samuel peka terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Samuel peka terhadap setiap hal yang ada dalam kehidupannya. Dan Samuel menyerahkan hidupnya bagi kehendak Tuhan. Mari kawan-kawanku, rekan-rekanku kekasih Tuhan, mari di tengah-tengah pandemik ini kita peka terhadap suara Tuhan. Kita sudah diberikan alat bantu untuk mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekali lagi, jangan keraskan hatimu. Mari buka hati dan pendengaranmu. Buka matamu untuk kita peka terhadap suara Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, dalam masa muda kita, dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan, bahkan di dalam rumah tangga, setiap rekan-rekan yang sudah berumah tangga. Kiranya kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus akan selalu memberkati kita hari lepas hari. Amin.